Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya selamat malam buat Tribuners dimanapun Anda berada. Tak henti-hentinya saya mengucapkan dan juga mendoakan buat Tribuners, semoga dalam keadaan sehat, bahagia, serta masih semangat untuk menyaksikan program kita pada malam hari ini. Tentu saja senang sekali rasanya saya Firna Jiretno dapat menjumpai Anda dalam program spesial malam ini, yaitu program Tribun Sport, yang akan di mana nantinya program ini akan berbincang bersama para pemenang-pemenang dari Porprov Sulawesi Selatan 2022, dan tepatnya edisi 4 November 2022 ini telah hadir bersama Vio satu narasumber di ruang studio secara langsung, dan juga satunya lagi ada di ruang virtual. Tentunya kali ini ada dua narasumber yang akan menemani Vio berbincang beberapa menit ke depan, tentunya dengan tema yang berjudul Putra Terbaik Bulukumba di Arena Balap Sepeda. Nah, sudah jelaskan bahwa ada dua atlet yang sangat berpotensi tentunya dan juga berprestasi, dan yang narasumber pertama yaitu hadir langsung di studio Tribun Timur, yaitu ada Andi Ahmad Ol Kadri, dan di ruang virtual, oke, sama-sama dulu ya. Halo. Halo Kadri. Halo. Dan di ruang virtual ada Kakak Ramdandi Nur Hidayatullah. Halo Kakak. Ya, mungkin kita mulai dari bertanya kabar dulu ya. Kalau Kakak dari Dandi, gimana? Sehat? Sehat Kak. Amin, sehat. Amin. Udah benar ya nama panggilannya Kakak Dandi? Iya, benar. Oke, biar lebih akrab gitu. Ya. Oke, siap Kakak Dandi. Nah, kalau yang di studio, di samping Vio ini masih sehat? Sehat. Sangat sehat. Sangat sehat. Sangat bersemangat loh. Narasumber kita hari ini tentunya kayaknya staminanya nggak pernah kurang. Oke. Kalau Kadri sendiri mungkin disibuki dengan apa nih akhir-akhir ini? Aktivitasnya apa? Sepeda sih Pak. Sepeda. Tentunya juga masih sebagai pelajar ya? Iya. Kalau boleh tahu pelajar di sekolah mana nih? Di SMP 1. SMP 1 Bulukumba. Oke, ternyata jauh-jauh dari Bulukumba langsung hadir ke studio Tribun Timur nih. Iya. Mungkin karena ada urusan ya di Makassar. Oke, kalau di ruang virtual Kakak Dandi, kesibukannya akhir-akhir ini apa saja nih Kakak? Jadi atlet. Oke, siap. Cukup singkat namun jelas ya. Jadi atlet. Iya. Oke. Kak Dandi. Ya. Halo Kak Dandi, gimana sih awal mulanya bisa terjun ke dunia atlet atlet sepeda nih? Dari bapak. Oke. Ya, dari bapak. Oh, jadi bapak juga seorang atlet sepeda gitu ya? Balap sepeda ya? Ya, atlet. Oke. Jadi ada motivasi dari keluarga yang dilihat, kemudian ada niat juga untuk terjun jadi atlet, begitu? Iya. Oke. Kalau dari Kadri sendiri, mungkin kenapa nih bisa mau terjun jadi atlet pesepeda? Pertama ngikut aja sih Kak. Ngikut siapa? Bapak. Oh, ikut bapak. Bapak aja atlet atau cuman senang Senang. senang hobi gitu ya? Terus lama-lama jadi suka? Ya. Oke. Dimulai umur berapa sih Kadri? 12 Kak. 12 tahun. Terus sekarang? 15. Oh, berarti sudah 3 tahun terjun sebagai atlet sepeda, begitu? Kalau dari Kakak Ramdandi, sejak umur berapa nih Kak? Kelas berapa? Sejak 1 SMP. 1 SMP. Terus sekarang sudah terhitung berapa tahun nih Kak? Kurang tahu juga. Waduh, kok bingung? Tahun berapa Kak terjunnya? Mungkin kira-kira di tahun berapa nih? 2000 berapa hingga sekarang? 2015. Biar Vio bantu hitung nih. Kenapa? 7 tahun. Udah 7 tahun, 2014 ya? Oke. 15. 2015. Ya. Itu awal mulanya kan bisa ditahu kalau sepeda ini kan mungkin hobi dari sejak kecil ya, begitu? Ya. Sudah rutinitas mungkin ke sekolah, pergi belanja, itu kan naik sepeda. Ya, ke sekolah. Terus motivasinya untuk terjun jadi atlet itu selain dari Bapak mungkin ada panggilan ini ya, panggilan jiwa kali ya, Dandi?
Iya, lihat bapak keren pakai pakaian balap. Oh, oke. Iya, Keren, karena keren dari atributnya ternyata ya. iya betul. Oke oke. Ini kok singkat-singkat banget sih, Dandi? Jangan tegang nah. Iya, iya betul. Oke. Kalau Kodri, Udah. mungkin lihat ada lihat Lihat ini kasih kak, inspirasi gimana atau gimana? Tour de France pertama. Tour de France. Iya. Itu yang di luar negeri itu kan? Iya. Oke. Terus, Motivasi dari situ kak. oke itu pas usia 12 tahun? Iya. Oke. Kalau ini hingga saat ini sudah mencintai sepeda nggak? Cintai kak. Sudah sangat mencintai. Oke oke. Kalau untuk mencintai, tentunya sudah ada mungkin pertandingan-pertandingan yang sudah dilalui mungkin ya sebelum Iya, Kak. Porprov 2022 ini. Ada banyak sih kak. Oke, itu mungkin bisa disebutkan nih buat Tribuners. Pastinya pada penasaran karena masih usia muda tapi sudah banyak ikut ajang perlombaan. Sebelum Porprov ada ini sih kak, kayak tes event Mhm. Porprov di Pangkep. Terakhir baru Max Bike. Oke, Ada beberapa sih kak. ada beberapa. Mungkin sudah lupa ya, saking banyaknya ya. Enggak juga. Oke. Kita kembali ke Kak Dandi dulu nih. Kalau Kak Dandi, paling jauh ini kan udah cukup lama nih dibanding dengan Al Qadri. Itu Iya. kalau paling jauh jarak tempuhnya sudah ke mana nih? Mungkin ke kota mana atau ke daerah Bone-Bone, mana? Kak. Kenapa? Makassar Bone-Bone. Wow, Makassar Bone-Bone. 476. Itu jaraknya berapa, Kak? Iya. Kalau ditahu 176 kilo satu hari. berapa? 476. 476? Iya. 476. Wow. Itu apa nggak sakit badannya? Sudah terbiasa, Kak. Oke, sudah terbiasa. Karena memang sih kalau dibilang mungkin jam terbang, ya istilahnya jam terbang kalau di profesi-profesi kan biasanya pakai istilah jam terbang. Mungkin sudah lama ya buat Kak Dandi. Iya. Mhm. Kalau umumnya latihannya itu sehari-hari durasinya berapa lama, Kak? 3 jam sampai 4 jam, Kak. Itu cuma di area Bulukumba saja. Di luar, Kak. Oh, malah di luar kota ya? Ya, di luar kota. Yang paling akhir ini di daerah mana? Apanya itu, Kak? Tempat latihannya. Kan biasanya latihannya itu 3 sampai 4 jam. Terus tadi kan pertanyaannya ini di Bulukumba. Ternyata bukan ya, malah bukan di Bulukumba. Bukan. Mhm. Itu biasanya ke kota mana nih? Biasanya di Tadete. Oke. Ya, naik ke Tanete. Tanete. Ya. Dari banyaknya rute yang sudah dilalui ini, pernah cedera nggak? Belum. Belum, jangan sampai ya. Ya, Jangan sampai ya, Kak. ya. Oke, kita kembali dulu sama yang di studio nih, Kak. Kalau dari Iya. Al Qadri sendiri, mungkin rute terjauh yang sudah ditempuh kemana saja nih? Makassar Bira sih kak. Makassar Bira itu nonstop selama berapa jam nih? 6 jam. 6 jam. Itu mulai biasanya kalau jarak tempuh dengan yang cukup jauh ini dimulai jam berapa sih? Biasa jam 5. Jam 5 subuh Iya. udah start. Iya. Berarti sampainya di sana jam 11-an ya? Enggak sih. Jam kayak Kenapa? sekitar jam 3 sore. Oke. Jadi pasti singgah-singgah gitu ya. Iya. Ada istirahat di mana, Iya. makan di mana gitu. Oke. Kalau kan tadi kalau dari Kak Dandi ini jadwal latihannya 3 sampai 4 jam per Iya. hari. Kalau Al Qadri Kalau sebelum menghadapi Porprov, iya. mirip-mirip sih. 3 sampai 4 jam Iya. juga. Itu biasanya di area mana? Bulukumba juga? Bulukumba ke Sinjai. Oke. Pulang balik gitu ya? Iya. Oke. Nah, biasanya kalau seminggu ini apakah intens sehari mesti capai target 3 sampai 4 jam atau dalam seminggu mungkin cuman 3 hari atau gimana kalau dari Harus Al setiap Qadri? hari sih kak. Harus tiap hari. Tapi Jumat biasa ini istirahat. Oke. Oh, ada waktu istirahat Iya. khusus di hari Jumat. Iya. Kenapa hari Jumat? Nggak tahu juga. Ya, nggak tahu Pelatih. juga. Oh, dari pelatihnya. Iya. Jadi ini latihannya bukan perorangan gitu ya? Bukan, kita satu grup. Satu grup, satu organisasi mungkin ya? Iya. Organisasinya apa? Isi Bulukumba.
Oh, isi Bulukumba. Oh iya iya benar benar benar. Berarti sama dengan Kak Dandi. Iya, Oh ya, oke oke oke. Kalau dari Al Qadri sendiri kan tadi pertanyaannya akan sama nih. Pernah cedera nggak? alhamdulillah nggak pernah Kak. Alhamdulillah nggak pernah. Semoga juga nggak pernah. Iya. Jadi kalau misalnya latihan ini kan sama-sama beregu, tentunya biasanya berapa orang sih? 4 orang Kak, 4 sampai orang. 5. Terus dari 4 orang itu yang berhasil membawa pulang medali emas Tiga, Kak. ada 3 orang. Tiga. Oke, dan salah satunya ada di studio, juga yang satunya sudah bergabung di ruang virtual. Oke oke. Nah tentunya juga menjadi pertanyaan bagi Tribuners nih, Kodri. Boleh diceritakan sedikit nggak sih bagaimana kronologinya bisa terpilih mewakili Bulukumba untuk ke ajang Porprov Sulsel 2022 khususnya di balap sepeda nih? Pertama sih Kak, ini cuman iseng Kak, Oke. main, Ya. terus dipanggil Mhm. sampai Porprov. Mhm. Kalau kan biasanya Porprov ini kan ada pranya ya? Iya, Itu termasuk sudah ikut pada pranya? sudah. Itu pranya tahun lalu? Iya, di Pangkep. Oh, oke. Mungkin berangkat dari pra itu, kemudian semakin bulat nih pemilihannya buat Al Iya. Qadri mewakili Bulukumba. Iya. Oke. Kalau Al Qadri ini mewakilinya dari nomor lomba apa? Saya mulai di nomor lomba sirkuit race Sirkuit race, sama IRR. IRR. Iya. Oke. Kalau sirkuit race ini mungkin fokusnya kemana nih? Mungkin bisa dijelaskan buat Tribuners, Qadri. Sirkuit race ini kayak balap di model sirkuit Kak. Oke. Jadi lintasan gitu ya? Iya. Oke. Itu sirkuitnya berapa kali putaran? Apakah ada patokan syaratnya? Ada 20 lap Kak. 20 lap. Iya. Siapa yang paling cepat sampai Iya. finish dalam 20 lap itulah pemenangnya. Betul. Jadi pada saat Porprov 2022 ini, kalau Kodri 20 lap 20 lap. dengan waktu, Waktu nggak tahu sih Kak. tapi paling cepat gitu ya? Iya. Oh, kirain ada penentuan waktunya juga. Enggak. Maksudnya pakai timer biasanya kan gitu. Iya, biasanya. Biasanya begitu kalau lari mungkin ya. Ya. Kalau sepeda yang duluan, pokoknya yang duluan sampai finish itulah ya Iya. pemenangnya. Oke oke, kita kembali ke Kak Dandi nih. Halo Kak Dandi, masih stay? Halo. Masih Ya, stay? masih. Oke, tidak bosan kan Kak? Enggak. Oke, tentunya Vio juga mau bertanya buat Kak Dandi nih. Pasti juga Tribuners pada penasaran dari Kakak Dandi ini gimana sih mungkin awal mulanya bisa terpilih mewakili Bulukumba. Apa sama ceritanya dengan Al Qadri? Didapat di klub. Gimana? Di klub main di dalam kota Bulukumba, ikut di Oke. klub IBS namanya. Klub Iya. IBS. Oh, Iya. oke. Mhm, Baru ada orangnya mhm. isi Bulukumba panggil. Iya. Terus? Ya, itulah terpilih langsung. Oke, jadi karena ada potensi yang dilihat ya gitu ya Kak Dandi. Ya, isi Bulukumba. Oke, berarti sebelumnya juga ikut pada Porprov Ya, sama juga di tahun 2021 Ya. sama Al Qadri. ya sama. Ya, kalau dari Kak Dandi sendiri ini nomor lombanya mungkin bisa dijelaskan buat Tribuners? Saya lombanya ITT sama IRR. Itu kalau singkatan begitu mungkin bisa dijelaskan loh Kak Dandi. Kalau ITT itu sendiri-sendiri, Kak. Oke. Kalau kita tempuh jarak 30 Mhm. kilo dan waktu tercepat. Oke, 30 kilo ya. Ya, Kalau yang satunya lagi? sama Al-Qadri, Kak. Oh, IRR 100 kilo itu. berapa? 100 kilo. 100 kilo. Iya. Berarti yang satunya 30, yang satunya 100. Ya, Tentunya effortnya harus lebih besar ya buat yang 100, Kak Dandi. ya, ya. Itu persiapannya apa saja, Kak? Buat bisa berhasil menempuh 30 dan 100 ini? Latihan, Kak. Oke. Itu Tentunya 3 latihan. jam sampai 4 jam. Ya. Oke. Itu aja ya, Kak? Kalau Ya. persiapan fisik mungkin latihannya ada bagaimana, Kak? Apakah ada stretching atau gimana? Mungkin bisa Ada, dijelaskan? Kak. Stretching, Iya.
Kita sit up push up dulu Kak, baru Ah, sudah itu ya. stretching. Mhm. Ya, Terus setelah itu langsung mulai ya start ya, sepedaan 3 sampai 4 jam ya, gitu. ya. Kalau dari Kak Dandi nih, pada pada Porprov 2022 kan kita ketahui bahwa dimulai tanggal 22 hingga 30 Oktober. Mhm. Kalau Kak Dandi ini lombanya pada tanggal berapa? Tanggal 23 sama kalau nggak salah 25. 23 dan 25 saja ya? Enggak, 25, 26, 27. Oke, berlangsung terus ya? Iya, Continue. iya berlanjut terus. Jadi pas tanggal 22 itu kemeriahan apa saja sih yang dilihat dari pas pembukaan? Mungkin bisa dibagi sedikit nih buat kita Tribuners juga. Apanya tuh Kak? Kemeriahan pas pembukaan Porprov nih Kak. Secara subjektif kan pastinya beda-beda pandangannya. Kemeriahan apa saja yang dirasakan oleh Kak Dandi? Gembira Kak, bisa ikut Prof. Senang. Sebelumnya kan pernah ikut juga ya? Pernah. Mhm. Oke, kalau Al-Kadri sendiri, eh, Ya, kalau waktu lombanya untuk Al-Kadri, kan tadi Kak Dandi ada pada tanggal 23 mulainya, terus berlangsung lanjut ke 25, 26, 27. 27. Kalau Al-Kadri sama juga? Sama Kak, tapi beda tempat. Oh, beda tempat. Kalau Al-Kadri di mana? Saya di kota Kak, kalau dia di Hutan Karet. Oh, oke oke oke. Jadi kalau di kota ini mulainya jam berapa? Jam 8 Kak, Jam 8 sampai jam 11. Itu pas terik-teriknya ya berarti. Ya, Tapi kan udah terbiasa kali ya. iya Kak. Kalau pas lomba ini nggak dapat cuaca buruk, apa hujan gitu, ada nggak? Hari terakhir sih Kak, Itu bagaimana sih? Maksudnya apa tetap dilanjutkan? tetap lanjut. Udah terbiasa kali ya. Udah terbiasa. Karena ada satu video yang memperlihatkan ada ini di lintasan pohon karet berarti Kak Dandi Iya, berarti ya. iya Kak. Itu Kak Dandi, boleh nggak tanya-tanya sih? Itu gimana pas lombanya Ya boleh. hujan-hujan? Kak Dandi, bisa diceritakan sedikit Kak? Itu berapa lama nih hujan menjatuhi badan Kak Dandi pada saat lomba? Halo Kak 1 Dandi? jam lebih Kak. Udah hujannya. Hujan. Setelahnya nggak sakit. Sakit Kak. Angin Sakit. kencang. Oke. Ombak Iya. aman. Aman. Oke. Ini candaan, selingan candaan ya, guys. Ya, ya. Ya, dan tentunya juga kalau di waktu-waktu kosong itu biasanya diisi dengan apa nih? Kalau Kak Dandi? Tentunya kan jam lombanya itu pada siang ya? Ya, Siang siang. sampai sore mungkin? Ya, sampai sore biasa. Kak. Oke. Itu startnya pagi. Start pagi Iya. sampai sore. Tapi waktu hari Jumat kita startnya siang. Hmm. Oh iya iya benar-benar karena kan biasanya Jumat itu Iya. ada sholat dulu, Iya. sholat Jumat. Oke oke. Kalau Kodri sendiri pas hari-hari kosong nih, jam-jam kosong, biasanya ngapain? Kalau nggak kerja tugas, main game sih Kak. Ini pas Porprov ya? Iya. Oh, tetap lanjutkan ini ya, maksudnya tetap ingat pendidikan juga tentunya. Dan kabarnya kan ini juga Al Qadri peraih medali emas yang pertama nih sebagai pembuka keran bisa dibilang pada Porprov 2022 khususnya buat Bulukumba. Itu bagaimana sih perasaannya? Mungkin bisa diceritakan sedikit nih Qadri, bisa sebagai pembuka opening peraih medali emas. Seneng sih Kak, Mhm. karena peraih medali emas pertama untuk Bulukumba. Apalagi kalau ngeliat Popov tuh Iya. kayak susah, Betul. Dan memang rasanya susah. susah, Susah sekali gitu ya. susah untuk bersaing di situ. Kalau Kodri pas ini
lomba ini untuk meraih medali emas? Di belakang itu ada dari kota mana sih? Ada tahu nggak? Dari Makassar, Kak. Oh, itu yang paling jadi lawan berat ya? Ya, Kak. Ada Makassar. Ada Pinrang. Mhm, Ada ini juga, Kak. Takalar. mhm. Ada banyak sih, Kak. Ini kan kalau Kodri mewakili dari regu junior. Iya. Mhm. Itu kalau regu junior syaratnya di usia berapa sampai usia berapa? Mungkin bisa dikasih tahu nih buat Tribuners juga. Usia junior tuh, Kak, di batasannya umur 19 kalau nggak salah. 19. Iya. Oke, berarti 19 ke bawah. Ke bawahnya ini sampai berapa? Kodri tahu nggak? Sampai 12, 15? 12 kayaknya. 12 ya. Ini kalau yang ride bike dari Kodri ini tipenya sepeda apa nih? Road bike, Kak. Road bike. Iya. Memang khusus road bike. Memang, Kak. Itu juga sama dengan Dandi. Iya, Kak. Dandi. Halo Dandi. Kalau Dandi Ya, halo. sendiri, kan tadi pertanyaannya buat Al-Qadri, biasanya lawan terberatnya yang di belakang pada saat untuk meraih medali emas itu dari kota mana saja. Kalau Dandi ini dari kota mana nih yang diingat? Makassar sama Palopo, Kak. Oh beda ya, tapi Makassar Iya. juga menjadi lawan berat buat Dandi. Ya. Dandi sendiri kan ini selaku peraih medali emas untuk kejuaraan ini ya, the apa? Tour de Popov. Tour de Porprov. Itu bagaimana Ya. rasanya? Bagaimana kesannya bisa hingga bisa meraih medali emas? Kesannya sekali, Kak. Aha. Senangnya Bisa sampai gimana? membuktikan aku. Sampai sujud syukur? Iya. Aha. Tadi ada video nih yang memperlihatkan di lintasan hutan karet ya. Itu Dandi Ya. yang mewakili kan? Nah ini. Iya. Ini berarti yang paling depan ini baju biru adalah Dandi. Bukan, Kak. Bukan Itu baju Pinrang. Oh, kayak gini. Pinrang. Itu dua yang di belakangnya. Ya. Oke. Saya sama Dandi. Oh, oke. Ini sejaman lebih kena hujan. Ya. Iya, Kak. Kalau dari Dandi sendiri ini sepedanya sama dengan jenis sepedanya, maksudnya sama dengan Al-Qadri? Beda. Oh, kalau Dandi itu jenis apa? Elves. Mereknya Elves. Oh, itu merek saya. Iya. Kak Dandi. Tapi mungkin sama jenis, cuma beda merek Iya. ya. Ya, beda merek. Betul. Itu bagaimana sih? Pastinya kan perawatannya harus ekstra nih buat apa ya? Mempertahankan atau juga menjaga sepedanya. Habis balap, anu lagi sih, Kak, Maintainnya itu biasa kayak gimana kalau Kadri? cuci sama grease, Kak. Oh, digrease gitu. Iya. Itu digrease sendiri. Iya, Digrease sendiri ya. ada mekanik, Kak. Oh, mekanik. Oke. Tentunya kan harus juga dijaga nih peralatan-peralatan perlombaannya. Nah, berbicara tentang peralatan dan juga perlengkapan. Tentunya Tribuners juga pada penasaran nih, Kodri. Mungkin bisa dijelaskan apa-apa sih Ji, perlengkapan dasar yang dibutuhkan oleh atlet sepeda? Pertama helm sih, Kak. Helm, sepatu, Ya, bib, bib. Bib Dan- itu apa? celana, Oke, celana yang khusus untuk Iya. sepedaan. sama jersey, Kak. Mhm. Waktu lomba ini ada jeda nggak? Maksudnya kan tadi dimulainya jam 8. Yang jedanya ini apa berlangsung terus sampai jam 11 atau nggak ada? Berlangsung terus, Kak. Berlangsung terus. Iya. Itu selama 8, 9, 10, 11. Ada 3 jam. Iya, Kak. Berarti nggak boleh minum juga? Boleh, Kak. Boleh. Ada tim support dari belakang. Oke. Oh iya, yang ikut naik kendaraan motor kali ya. Oke. Nah, kalau dari total piala atau juga medali emas yang sudah dibawa oleh Al-Qadri ini, totalnya ada berapa? Ada medali emas, ada 5, Kak. Mungkin bisa dijelaskan? Ada 4. Ada 4 nih medali emas. Iya. Itu lomba-lomba. Maksudnya kan tadi Dandi ada sebut sirkuit race. Terus apa lagi nih Ada dari 4 itu? Ada IRR. IRR. Yang individual. Ada juga yang ini. Beregu, Kak. Beregu.
hari pertama sama hari ketiga. Oke, jadi itu hari pertama ketiga medalinya beda-beda gitu ya? Iya, Kak. Oke, kirain kalau misalnya hari pertama itu dan hari ketiga sampai hari ketiga itu medalinya sama. Enggak. Ini kan berbicara tentang etape itu kan? Iya. Oke. Kalau kalau Dandi sendiri total ada berapa medali nih yang dibawa pulang? Kalau dari Al Qadri kan ada lima 4 emas, ya? Kak. Ya, 4. 2 perak. Gimana? Gimana Dandi? 5 emas, 2 perak. 5 emas, 2 perak. 2 perak. Kalau dari Ya. Dandi ini 5 emasnya apa saja nih? Kan kalau cuma ditahu 5, ya nggak jelas Perorangannya nih. 3, Kak. Beregunya 2. Per orangnya 3, Ya, Dua. beregu 2. beregu 2. Terus perak juga per orang. Beregu. Oh, yang perak beregu. Ya. Kalau klasemen pribadi itu? kalau per klasemen orang? pribadi itu dari 3 hari itu, Kak, dikumpulin waktunya. Oh, oke. Jadi akumulasi dari Iya. ketiga hari gitu ya? Ya, Kak. Itu kalau Al Qadri dapat medali emas. Enggak, Dandi yang Oh, dapat. Dandi yang dapat medali emas. Kalau kalau Al Qadri ini pas hitungan per hari gitu ya? Iya, sama, Kak. Sirkuit Tapi race. saya nggak dapat. Oke. Jadi walaupun mungkin nggak dapat, tapi kan ada beberapa medali emas yang sudah dibawa pulang tentunya. Dan juga pastinya menjadi kebanggaan buat orang tua dan juga masyarakat secara luas nih. Nah, kalau Dandi sendiri, biasa pada Porprov Kak. Sulsel 2022 ini jarak tempuh dari lomba sepeda ini paling jauh seberapa jauh nih? Etape ketiga, Kak. Ada hitungan jarak tempuh toh? Ada, Kak. Oke. Ada. Itu berapa kalau Dandi? Kurang lebih aja. Kurang lebih Iya. 3 hari, Kak, langsung. Iya, boleh. Akumulasi dari 3 Tiga hari harinya. berapa nih jarak tempuhnya? Hampir 400, 300 lebih, Kak. Oke, hampir Dalam 3 400-300 lebih. Iya. Sedangkan biasanya waktu latihannya itu bisa mencapai 400 lebih dalam satu kali ya. Tapi itu bukan balapan Iya. kali ya. Bukan, Kak. Apa sih perbedaan yang dirasakan pada saat ini? Jarak tempuh yang sedemikian banyak dengan pada saat latihan. Apa yang perlu dipersiapkan nih Dandi? Endurance, Kak, yaitu 3 jam, 4 jam. Lebih dari 100 kilo dalam 1 hari dipersiapkan. Itu berlaku sama buat Al Qadri? Kak. Harus mempersiapkan endurance. Ya, Kak, karena latihannya kan sama. Oke, ya. Latihan. Biasanya waktu latihannya itu selain hari Jumat liburnya, berarti Iya. hari Senin sampai Sabtu itu diisi dengan latihan saja ya? Iya, Kak. Kalau Dandi, mungkin Sama, bisa Kak. dibagikan sedikit nih, sebelum ajang Porprov, biasanya latihannya apakah sama apa enggak? Sama, Kak, kan satu tim. Kalau kriteria penilaian dari lombanya Dandi itu yang dinilai apa? Skill? Yang ya, Kalau yang dinilai itu kecepatan dan skill atau gimana? Penilaiannya? kecepatan, Kak, sama skill. Oh, ini berarti berlaku sama juga buat Al Qadri, kecepatan dan Ya. skill ya? Ya, sama finish yang pertama, Kak. Sama finish yang pertama. Oke. Ini tentunya masih agak mengawam nih buat Tribuners. Kalau agak penjelasannya mungkin singkat, jadi perlu dipancing terus nih. Jadi buat indikator penilaian dari lomba balap sepeda ini ternyata bukan hanya dari skill ya, tapi juga kecepatan dan endurance yang perlu dipertahankan mungkin ya. Oke. Terus siapa yang lebih duluan sampai garis finish, itulah pemenangnya. Begitu? Ya, Kalau dari Dandi ini lintasan yang ditempuh kan salah satunya mungkin di hutan karet ini. Tadi, selain itu di daerah mana lagi nih? Kalau tadi kata Al Qadri kan Al Qadri di kota, Iya. gitu ya? Dan di sirkuit yang sudah disediakan. Oke. Kalau Dandi ini lintasannya berarti lebih luas, gitu? Sama, Kak. enggak. Oh sama, Cuma tapi dia beda. Oh beda lokasi beda gitu. lokasi. Oke. Berarti jarak tempuhnya yang tadi dikatakan 30 dan juga 100 km. Oke. Nah, biasanya kalau dari sisi pelatihan nih, yang menjadi pelatih atau juga pembimbing itu ada siapa saja? Sebutkan nih. Om Basri namanya, Kak.
Basri pelatih ya? saya. Iya, Om Basri, berarti sama dong pelatihnya kan? Iya, sama. Oke, mungkin bisa disapa-sapa dulu Om Basrinya. Halo. Halo Mas Sri, terima kasih sudah dilatih. Pastinya ada ucapan Dan terima kasih ya. ya, Mhm, mhm. Kalau dari kan dari ke-34 cabang olahraga ini kan kita ketahui yang paling banyak menyumbangkan medali emas ini adalah dari cabur sepeda. Iya. Nah, tentunya menjadi kebanggaan sendiri nih. Kalau secara personal mungkin apa sih yang bisa diungkapkan dari Ol Kadri? Sudah bisa berhasil memboyong banyak medali, terkhususnya di cabang olahraga sepeda nih. Pertama seneng sih kak. Oke. Kedua nggak nyangka tuh. Nah, bisa apalagi bukan cabur yang diunggulkan. Betul, betul. Oke, singkat, padat, dan jelas pemirsa Tribuners. Kalau dari Dandi nih, bagaimana sih apa isi ungkapan hatinya bisa berhasil meraih medali emas yang paling banyak dari cabang olahraga ini ya, sepeda nih? sangat senang sekali Kak. Oke. Dan bisa eh, Dan bisa membanggakan Ketika- semua orang ya. bisa membuktikan dan Ya. membanggakan orang lain. Membuktikan apa nih Dandi? Kalau Dandi apa sih yang mau dibuktikan? Hasil kerja kerasnya ya pasti. Ya betul Kak, hasil Iya, latihannya betul. selama ini. Bagaimana latihannya Ya. dari beberapa hari? Oh ya, berbicara tentang latihan ini persiapannya dari bulan berapa? Lupa sih kak. Lupa. Oke, kita udah tanya Dandi nih. Kalau Dandi mungkin ada ingat ya. Mungkin persiapan untuk Ya. Prof 2022 ini latihannya mulai bulan berapa Dandi? Kalau Kadri katanya lupa. 6 bulan Kak. 6 bulan, berarti sudah Iya. 11, berarti bulan 5, bulan 4 gitu ya? Iya, Hmm. Itu tentunya hasil dari jerih payah selama ini, selama 6 bulan ini sudah terbayarkan nih Dandi. iya, iya Kak. Lantas menjadi pertanyaan nih Dandi dan juga buat Ol Kadri, sumbangsi dari isi Bulukumba ini terhadap prestasi yang sudah diraih oleh kalian berdua ini apa? Apa nih yang diberikan dari isi? Kemarin dokter Ndo ngasih ini sih, kayak emas sama uang tunai. Oke, itu disimpan baik-baik ya. Kalau Dandi sama juga buat Dandi. Sama Kak. Dan 1 sepeda Kak dikasih. Oke, dapat 1 sepeda. Berarti sepedanya sudah berapa nih Iya. Dandi? Cuman 1 Kak. Oh, cuma 1. Jadi yang dipakai lomba ini? Ya itu Kak, dikasih. Oh, yang itu Sama dokter disediakan Rendo, kemudian ya. dikasih gitu ya. Dikasih sama dokter Rendo. Iya. Mhm. Mungkin mau mengucapkan terima kasih buat dokter yang udah beri. Terima kasih Dok Endo. Syukurnya selama ini saya di Bulukumba. Iya, iya, iya. Nah, tentunya juga dalam 6 bulan persiapan menuju Porprov 2022 ini, selain latihan, apa sih yang perlu diperhatikan dari Kadri? Gizi sih kak. Sama Gizi. kesehatan. Ya, tentunya kalau gizinya baik, pasti kesehatannya juga baik. Iya. Kalau gizi yang dimakan selama ini ada apa saja nih Kadri yang Ada bisa sayuran di-share? sama ini kak, susu. Susu protein. Itu maksudnya berdasarkan anjuran dari pelatih atau bagaimana? Dokter kak, kita. Oh, dokter ya Iya. bahkan. Tentunya juga ini berlaku bagi Dandi. Ya, Apa sama yang Kak. perlu dipersiapkan nih Dandi? Selain Fisik gizi dan dan mental, kesehatan. Kak. Dandi, Fisik selain dan gizi dan mental. kesehatan, gimana? Fisik dan mental Kak. Oke, emang mentalnya kenapa Dandi? Harus kuat Kak. Oke, siap. Betul. Hingga saat ini masih kuat nggak mentalnya? Masih. Masih. Kalau misalnya dianjurkan buat ikut lomba nih besok, masih siap? Masih Kak. Oke, siap. Ini semangatnya Dandi dan Ol Kadri ini nggak pernah putus ya gitu.
Stamina-nya nggak pernah habis. Apa nggak pernah dapat julukan begitu? Enggak, Kak. Oh enggak, berarti hari ini dapat julukan dari saya ya. Ya, Semangatnya pertama nggak kali. pernah habis, nggak pernah luntur. Ya, Oke, siap, siap. Besok ikut lomba ya, Dandi? ya, kalau ada lomba Kak. Oh iya, kalau ada lomba, lomba siap. Nah, kalau Ya, untuk siap. waktu latihan kan tentunya butuh 6 bulan nih lamanya. Biasanya teknik-teknik pada saat di jalan itu tentunya ada masukan-masukan yang dikasih oleh pelatih. Iya, Kak. Kalau dari Al-Qadri yang paling diingat itu teknik apa nih? Perlu memperhatikan apa saja gitu. Kayak pedaling, Kak, Pedaling, sama model sprint. model sprint. Iya. Nah, pedaling ini kan tentunya nggak semua orang tahu nih, Al-Qadri. Iya. Mungkin bisa dijelaskan kalau pedaling itu kayak gimana? Kalau pedaling itu, Kak, cara ini nendang pedal. Cara Nendang pedal. nendang pedal. Itu kakinya nggak boleh ini, Kak, lurus bawah. Oke. Harus flat. Kalau yang kedua, Kedua, cara model sprint, Kak. model sprint. Iya. Itu kan biasanya kalau pebalap begitu kan modelnya kayak mesti gini ya, gitu. Iya. Yang perlu diperhatikan salah satunya itu Iya, Kak. postur tubuh gitu. Postur. Oke. Kalau Dandi nih, kalau dari sudut pandang Dandi, itu yang paling diingat masukan dari pelatih itu apa? Nggak boleh Tetap sama ya. fokus Kak. Oke, gimana? Tetap fokus. Oke, tetap fokus. Selain fokus, kan fokus itu memang hal utama nih Dandi. Ya kan, Ya, Kadri? betul. Betul, Kak? Kenapa Dandi? Ya, sama juga. Mhm. Sama juga itu. Ini Dandi walaupun semangatnya banyak, tapi jawabnya singkat-singkat ya. Ya, Oh iya. Oke, kalau gitu Dandi, Kak Vio mau tanya nih. Kalau Ya. bentuk perhatian dari pemerintah khususnya buat atlet-atlet yang dirasakan oleh Dandi itu seperti apa saja? kayak gimana Kak? Gimana Putus-putus. ya? Oh, nggak jelas ya? Ya, ya. Ya, maksudnya kalau Dandi sebagai atlet ini merasakan perhatian atau juga kepedulian dari pemerintah itu seperti apa? Sangat bagus Kak. Bagus ya Kak. Kalau gitu, Vio Iya. tanya ke Al-Qadri dulu nih. Kalau di sendiri secara personal mungkin ada perasaan bagaimana yang dibentuk kepedulian dan juga perhatian pemerintah khususnya Bulukumba terhadap atlet-atlet pesepeda nih. Seperti apa? Seperti ini, Kak. Fasilitas. Oke, betul. Lagi dari dokter Endo, support. Kalau fasilitas ini yang disediakan itu? Kayak rumah tinggal, wisma. Oke. Karantina gitu ya? Iya. Oke, jadi selama latihan 6 bulan ini Al-Qadri di karantina? Iya, Kak. Di rumah karantina maksudnya? Iya. Terus pastinya ada kenyamanan-kenyamanan yang diberikan dalam Iya. bentuk support makanan mungkin Iya. ya? Gizi, apalagi? Alat-alat fitness, Oke. ada alat latihan. Ya. Oke. Jadi secara garis besar memang pemerintah dari Bulukumba khususnya sangat memperhatikan juga Iya, Kak. atlet-atlet muda yang ada di Bulukumba ya. Bukan hanya pemerintah sih, Kak, ada Oke. beberapa kayak dokter Endo Azhar Farid suka bantu, Kak. Bantuannya itu biasa yang dirasakan oleh Al-Qadri kayak gimana? Kayak kasih sepeda. Oke, itu satu. Iya. Selebihnya mungkin seperti apa? Kayak helm. Banyak sih, Kak. Banyak macam pokoknya ya. Pada intinya kedua atlet dan juga narasumber kita pada hari ini sangat terfasilitasi oleh Iya. pemerintah terkait juga bagaimana potensi yang dimiliki yaitu sebagai atlet gitu ya. Mungkin ada pesan atau motivasi yang paling diingat dari coach atau juga pelatih selama ini itu seperti apa, Qadri? Yang paling diingat nih? Jangan cepat nyerah sih. Jangan cepat nyerah. Itu yang paling tertanam Iya, ya? Oke. Dan terus diimplementasikan? Masih sampai sekarang? Masih, Kak. Oke, siap. Pantas ya. Semangatnya nggak pernah luntur.
Oke, kalau dari Dandi harus beda ya. Iya. Ini Kak Vio udah bilang harus beda. Soalnya dari tadi jawabannya Dandi sama Kak, sama. Oke, jadi harus beda nih, Iya. ada pembeda. Kalau dari Dandi sendiri, pesan atau motivasi apa sih yang paling diingat dan juga berkesan bagi Dandi dari coach-coach nih? Tetap semangat, jangan kendor. Oke, oh itu agak plesetan saja ya, jangan kendor. Mhm. Kalau Dandi biasanya sudah menjuarai apa saja nih? Selain Porprov ya? Lupa Kak. Oh lupa juga ya. Jadi Lupa. Dandi ingatnya apa nih? Sepeda doang? Iya. Mhm. Iya. Iya Kak. Biasanya kalau gitu begini, pertanyaannya diganti ya. Kan tadi udah dapat reward atau juga penghargaan dari isi Bulukumba nih buat Dandi dan buat juga Al Qadri. Kalau reward atau penghargaan untuk diri sendiri itu apa nih? Yang sudah diberikan untuk diri sendiri kalau dari Dandi? Apa itu ya Kak? Aduh. Kalau Qadri deh, mungkin sudah belanjakan diri ini seperti apa? Rewardnya apakah pergi liburan, makan atau gimana nih? Atau bahkan beli peralatan baru untuk sepeda mungkin? Beli peralatan baru sih Kak. Mhm. Kayak alat-alat Ya. gitu. Eh, Buat dimodifikasi iya, mungkin ya? baju, Oke. macam-macam sih Kak. Hmm. Makan juga. Oke, yang paling penting itu adalah makan. Nah, Dandi seperti itu jawaban yang diharapkan Dandi. Kalau Dandi nih rewardnya apa? Belikan diri makanan apa mungkin? Beli vitamin K dan susu. Oke, beli vitamin dan susu ya. Iya. Hmm. Dan itu sudah dikonsumsi sampai saat ini. Iya. Rasanya bagaimana Dandi? Ya. Ada perubahan nggak setelah Ada mengkonsumsi Kak vitamin? perubahan. Iya, perubahan Ada. seperti perubahan seperti apa? Jadi kuat Kak. Oke, siap. Aduh, maaf ya, agak gak apa-apa, mungkin kita perlu relax dulu nih dengan candaan yang dikasih oleh Dandi. Nah, oke, oke, udah ya ngakaknya. Kalau dari segi tantangan nih, yang paling dirasakan oleh Dandi itu apa nih? Selama latihan mungkin atau hingga saat ini. Kan tadi udah dapat reward nih buat diri, beli vitamin dan juga sudah merasakan manfaatnya. Lantas tantangan seperti apa sih yang dirasakan pada saat latihan? Selalu dikasih muntah-muntah Kak. Wah, kok bisa muntah-muntah? Dipaksa Kak supaya bisa dapat yang lebih baik dari tiket. Oh, supaya lebih maksimal gitu ya. Ya betul. Jadi tantangannya itu harus muntah-muntah yang dirasakan oleh Ya betul Kak. Dandi. Oke. Itu berapa intens sih muntahnya? Maksudnya Biasanya sering ya? banyak kali Kak. Banyak kali. Oke. Tantangan dari Dandi. Kalau dari Nggak Audrey, bisa maksimal nanti Sama Kak, tapi gimana saya- gimana? Gimana Dandi? Ada yang Ya. disampaikan? Nggak ada. Oke. Kalau Sadri gimana tadi? mirip sih Kak, tapi Mirip. Mhm. nggak sesering Dandi. Nggak seintens Dandi Iya. gitu ya kali. Oh mungkin pencernaannya Dandi yang bermasalah kali ya. Sepertinya. Dandi semoga kamu sehat-sehat ya Dandi. Ya. Iya oke. Dan kalau boleh tahu nih, boleh berbagi juga Dandi. Jangan singkat-singkat dong. Cerita menarik apa sih yang dirasakan selama jadi atlet sepeda? Mungkin bisa dibagikan cerita menariknya mungkin pada saat ke kota ini ada tragedi apa mungkin atau ada fenomena apa yang dilihat di kota-kota itu. Mungkin bisa diceritakan sedikit nih. Saat lomba Kak, etape Oke, terakhir. itu gimana?
Hujannya keras sekali, Kak. Oh, hujan. Ya, betul. Angin Iya. kencang. Mhm. Itu yang bisa dibagikan oleh Dandi ya. Iya. Iya. Kalau dari Kodri sendiri? Kalau saya Oke. semua pada keluar. Pada Seru menyaksikan banget. gitu ya. Ya, Termotivasi nggak dengan adanya motivasi Kak. teman-teman yang lihat Motivasi. ada melambaikan tangan? Banyak. Itu Al-Qadri responnya gimana? Apakah tetap fokus atau juga ada lirik-lirik sedikit? Gimana? Dada sih Kak. Kasih dada-dada aja Iya. gitu ya, lambaian tangan buat Iya. teman-teman. Iya, Kak. Mhm. Berarti ini pas hari apa nih lombanya? Etapa kedua. Etapa kedua itu hari? Hari kedua. Tour de Enggak, Poprov. maksudnya hari apa? Karena kan pada saat sekolah Kamis. nih. Oh, hari Kamis. Itu jam 10-an mungkin ya? Jam 8? Iya Kak. Sekitar jam 9. Mhm. Jam 9, jam 10. Berarti memang Al-Qadri ini didukung 100% juga dari pihak sekolah ya? Iya, Kak. Sebagai atlet. Kalau dari keluarga sendiri gimana? Dukung 100%? Dukung Kak. Kan kalau dari Dandi, lihat dari orang tua mungkin Iya. bapak sebagai atlet. Kalau Al-Qadri sendiri kan mungkin karena lihat dari bapak sebagai hobi gitu ya. Iya. Kan biasanya ada keluarga yang masih kayak punya pandangan sendiri kayak nggak usah. Kalau dari Qadri Enggak. didukung 100%? Dukung. Oke. Dan itu juga dibantu fasilitasi Iya. tentunya. Kalau target kedepannya Al-Qadri mungkin dari segi sebagai atlet atau juga di luar atlet nih, mau jadi apa nih cita-citanya? Mau jadi dokter sih Kak. Oke, cita-citanya mau jadi dokter. Kemudian tetap untuk melangsungkan hobi dan juga Iya. profesi sebagai atlet tentunya. Berarti itu berasal dari inspirasi dari dokter yang disebutkan tadi ya? Iya. Dokter. Dokter Azhar Farid. Itu kan sebagai apa ya bisa dikatakan yang memberi perhatian juga Iya. buat Al-Qadri dan juga Dandi. Iya. Oke. Kalau Dandi sendiri nih, target kedepannya atau mungkin cita-cita yang ingin diraih? Jadi atlet profesional, Kak. Oke, siap. Mulia sekali ya. Ya. Itu profesionalnya indikatornya seperti apa nih, Dandi? Bisa main-main di luar, Kak, luar Sulawesi. Oke. Harapannya bisa main di luar Sulawesi ya khususnya. Ya. Mungkin ada kota impian yang mau dituju oleh Dandi selama ini? Seperti apa? Jogja. Ya? Jogja. Oke, Jogja ya ternyata. Ya. Itu mungkin alasannya kenapa ke Jogja itu apa nih, Dandi? Banyak atlet pelatnasnya latihan di situ, Kak. Oke, jadi memang fokus di Jogja itu lebih banyak ke ini ya, perhatian buat atlet gitu ya? Ya. Oke. Nah, kalau Dandi sendiri nih, mungkin apa sih yang membuat Dandi memiliki semangat nih untuk terus bertahan di cabang olahraga sepeda? Sudah hobi, Kak. Oke, itu sudah hobi. Jawaban pertama ya. Jawaban kedua apa masih ada? Sudah melekat hati di sepeda, Kak. Oh my God, Kecil. sudah Ya. menyatu dengan hati dan perasaan ya, Ya. Dandi? Iya. Oke, sebegitu Betul, Kak. cintanya. Sebegitu cintanya ya, Dandi? Iya, dengan sepeda, Kak. Oke, siap. Kalau Kodri sendiri, apa sih yang membuat semangat hingga mau bertahan jadi atlet sepeda? Suka sih Kak. Itu juga sudah menyatu Iya. dengan perasaan dan jiwa kali ya? Iya. Kalau naik sepeda tenang gitu. Iya. Kayak healing rasanya. Oke, betul. Karena kan bisa dikayuh manual nih. Iya. Kan kalau motor tinggal gas Gas. gitu ya. Kalau sepeda kan lebih bagaimana Nggak boring. sambil berolahraga juga kan. Kalau dari Kodri sendiri, mungkin harapan apa sih yang bisa disampaikan mungkin terkait cabang olahraga atau juga masyarakat secara luas nih untuk lebih mengenal cabang olahraga sepeda? Seperti apa harapannya dan Kadri?
Gimana Kak? Harapan Kodri terhadap terhadap cabang olahraga sepeda, mungkin mau lebih dikenal atau gimana? Lebih dikenal Kak. Oke. Kayak eh, kayak anak-anak sekarang ada sudah kurang yang mau naik sepeda. Oke, betul. Gengsi-gengsian Betul. mau naik motor. Ya. Baru banyak event sih Kak. Oh, maksudnya perlu, kalau dari Kodri sendiri harapannya itu nanti event-event balap sepeda khususnya Iya, itu lebih diperbanyak gitu ya. Oke, oke. Kalau Dandi sendiri nih, harapan buat Iya. cabang olahraga sepeda itu segimana sih? Atau seperti apa yang bisa dijelaskan? Sama Kak, harus banyak event di Sulsel. Oke. Kalau ada event tentunya Dandi mau ikut gitu. Iya. Mhm. Kalau ini sebagai closing statement Dandi atau juga kalimat pamungkas buat ajakan anak-anak muda khususnya untuk ikut berpartisipasi pada cabang olahraga atau juga olahraga sepeda ini, mungkin ajakan seperti apa yang bisa disampaikan oleh Dandi? Nggak Ayo dengar ya? semangat. Oke, tetap semangat. Tetap semangat. Ya, Dan jangan malu-malu naik sepeda. Karena sepeda itu oke. mahal. Siap, siap. Oke, sepeda itu mahal ya ternyata, kalau kata Dandi. Iya. Dan juga tetap semangat buat masyarakat, khususnya anak muda gitu ya. Iya. Oke, kalau dari Kodri sendiri, mungkin sebagai closing statement atau juga kalimat pamungkas yang bisa disampaikan oleh Kodri nih sebagai anak muda yang juga merupakan peraih dari medali emas. Kurangin gengsi sih Kak. Kurangin gengsi, Sama sehat itu mahal. sehat itu mahal. Terus, mungkin ada lagi nih. Sama ini sih Kak. Event sih Kak. Oke, memang. Karena kekurangan kita di Sulawesi event, Oke. kekurangan event. Jadi kalau dari dalam hati Kodri sendiri ini melihat masih kurang event, khususnya di cabang olahraga sepeda gitu Iya. ya. Dan juga buat anak muda atau juga masyarakat luas, tidak usah gengsi Iya. untuk bernaik sepeda Udah. gitu. Oke, siap-siap. Nah, mungkin sebelum kita menutup nih, tentunya Vio juga mau memberikan kesempatan buat Kodri dan juga Dandi untuk menyampaikan nih ungkapan terima kasih, baik itu elemen-elemen yang terlibat, siapa saja mungkin nggak apa-apa disebutkan, Iya. untuk dalam Proporf 2022 ini. Silakan, Kodri. Ya. Saya berterima kasih banyak kepada Dr. Azhar Farid, kepada Muntasir Nur Acil, Ketua ISI, dan banyak lah sudah membantu. Ya. Terima kasih. Sudah. Oke. Kalau dari Dandi sendiri, mungkin Vio juga pastinya Vio memberi kesempatan nih, Kak Vio memberi kesempatan untuk mengucapkan terima kasih buat siapa saja. Silakan. Terima kasih banyak supportnya Dr. Endo Asar dan Yap. Dr. Daus dan Om Acil dan supportnya klub IBS. Oke. Tentunya Terima kasih. kedua narasumber kita pada malam hari ini mengucapkan banyak terima kasih buat ISI juga yang ada di Bulukumba sudah memfasilitasi dan juga mensupport hingga Iya. saat ini ya. Iya Kak. Oke, dan juga saya mengucapkan terima kasih buat Al-Qadri dan juga buat Dandi karena sudah menyempatkan waktunya di sela-sela mungkin aktivitas lainnya nih untuk berbagi kepada Tribuners terkait hal-hal yang menjadi inspirasi ini dan juga kebanggaan tentunya bagi masyarakat Bulukumba dan masyarakat luas terkait peraihan medali emas kali ini yang ada 5 dan juga ada 4 nih. Oke, siap. Dan juga tentunya juga kita mendoakan bagaimana harapan-harapan dari kedua narasumber kita ini akan segera terrealisasi, bagaimana event-event yang ada untuk khususnya di cabang olahraga sepeda ini terus ditingkatkan
yang ada di daerah khususnya ya. Iya. Oke. Dan juga terima kasih buat Tribuners yang masih setia menyaksikan program kita hingga saat ini. Terus menyaksikan program Tribun Sport tentunya di edisi selanjutnya. Juga program dari Tribun Timur lainnya. Saya Firna Jeretno mewakili kedua narasumber dalam hal ini Al Qadri dan Dandi. Serta tim atau kru yang bertugas pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.